Salam sejahtera bagi kita, salam dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik yang akan kita bahas pada kesempatan yang indah ini yaitu bagaimana cara mendapatkan kuasa Tuhan. 1 Korintus 4 ayat ke-20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hidup ini, hidup di dalam Tuhan, itu sangat membutuhkan kuasa. Apa itu kuasa Tuhan? Orang juga menyebut power of God, kuasa ilahi. Kuasa Tuhan adalah kekuatan Tuhan, yang berarti bukan kekuatan manusia. Kekuatan Tuhan itu berada di atas kekuatan manusia, suatu kekuatan yang tak terbatas, melampaui akal pikiran manusia. Sifatnya bukan lagi natural, tapi di atas natural, yaitu supranatural. Natural adalah alamiah. Jadi kuasa Tuhan tidak lagi alamiah, tetapi di atas yang alamiah itu, saudara. Dia masuk dalam dimensi kemustahilan. Itulah kuasa Tuhan. Di dalam hidup ini, kita sangat membutuhkan kuasa tak terbatas dari Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kekuatan diri sendiri itu ada batasnya, limitnya. Jadi sangat-sangat bodoh kalau manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya, kecerdasannya, kekuatan fisiknya. Itu tidak bisa, itu ada batasnya, tidak bisa diandalkan. Sebagai contoh, saudara, sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kekuatan medis itu sangat membutuhkan kuasa supranatural Tuhan. Tidak hanya memakai medis, tetapi juga harus mendapatkan kuasa kesembuhan ilahi. Dan kuasanya dari mana? Ya, dari Tuhan. Berikutnya adalah melawan kekuatan setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak bisa melawan kekuatan setan dengan kekuatanmu sendiri. Setan berusia jauh lebih lama dari manusia dan dia lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan. Hanya dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus, saudara dan saya bisa mengalahkan tipu daya setan. Itu sebabnya orang percaya membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan bantuan daripada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana cara kita mendapatkan kuasa Tuhan? Yang pertama, kuasa Tuhan didapatkan melalui doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingin mendapatkan kuasa Tuhan, masuk dalam doa-doa yang disiplin. Doa itu adalah dialog dengan Tuhan. Tuhan, Elohim Yahweh itu adalah sumber segala kekuatan kekuasaan. Jadi ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, maka di sana terjadi transfer of spirit. Terjadi perpindahan kekuatan Roh Kudus. Tidak bisa tidak, orang hanya bisa mendapatkan kuasa Tuhan melalui doa-doa. Tidak bisa tidak pula kalau saudara merindukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara harus masuk dalam kehidupan doa yang disiplin. Doa mendatangkan kuasa Tuhan.
Yang kedua, saudara, untuk mendapatkan kuasa Tuhan, saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Langkah awal adalah merenungkan firman, membaca firman, bersekutu dengan firman, berupaya mengerti firman. Tentu minta pertolongan Roh Kudus. Maka firman itu memiliki kekuasaan yang luar biasa, saudara. Firmanlah perkataan Tuhan, firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, saudara pasti beroleh kuasa Tuhan. Tentu bukan hanya firman yang sekedar diketahui, tetapi saudara harus masuk langkah ketiga, yaitu melakukan firman. Mentaati firman Tuhan dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara akan mendapatkan kuasa Tuhan. Yang keempat, bagaimana saudara mendapatkan kuasa Tuhan? Saudara harus hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, berupaya untuk melawan dosa. Dengan ini saudara harus memiliki daya juang. Saudara harus memiliki daya juang. Saudara harus menjadi seorang pejuang. Karena untuk mengalahkan dosa, saudara harus berjuang. Dengan saudara hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, saudara melawan dosa. Saudara tidak mau melakukan dosa. Saudara tidak mau hidup untuk dunia, saudara hidup untuk Tuhan. Fokus hidup saudara bukan lagi dunia ini, tetapi Tuhan Yesus dan kerajaannya. Maka kuasa ilahi akan saudara dapatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang mencari kuasa Tuhan untuk mujizat, untuk kesembuhan. Itu baik. Tetapi ada jauh lebih hebat lagi. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Yaitu kita membutuhkan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tidak bisa tidak. Kita membutuhkan energi. Kita membutuhkan the power of God. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat berjalan seperti Tuhan Yesus berjalan. Untuk dapat berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita perlu kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan untuk kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan Yesus. Karena hanya menjadi serupa seperti Kristus, kita dapat masuk dalam kerajaan sorga, langit baru, bumi baru. Percaya itu adalah melakukan. Tidak cukup sekedar percaya, tetapi juga harus menjadi seperti Kristus. Yang berikutnya, saudara, bagaimana saudara mendapatkan kuasa Tuhan? Dengan berpuasa, doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman. Di dalam kondisi puasa, itu mendatangkan kuasa. Kenapa? Karena puasa itu harus ditujukan untuk menarik kuasa Tuhan, mengosongkan keduniawian dan nafsu kita, sehingga kuasa Tuhan turun. Dan saudara akan merasakan bagaimana indahnya mengalami kemenangan demi kemenangan ketika saudara memanfaatkan, menggunakan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Saudara akan menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang-orang yang diurapi, solution maker yang dibutuhkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, pastikan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Betsem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.